Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Terwidya Putra dari mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu atau AMT dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan beberapa untuk proses manajemen manufaktur. Yang pertama itu ada inventory. Inventory ini itu yaitu pengelolaan bahan baku atau bahan baku produksi dari kita saat mau memproduksi sesuatu. Kemudian yang kedua di sini itu ada purchase. Nah, ini purchase ini kita itu membeli barang atau bahan baku produksi di supplier maupun vendor. Terus setelah itu kita membeli, kita proses produksi yaitu ada di manufacturing. Jadi di manufaktur ini kita itu membuat produk setelah kita membeli bahan baku tersebut. Nah, kemudian setelah itu ada di sales, yaitu penjualan. Setelah kita memproduksi barang, terus kita menjual barang. Setelah menjual, kita tadi langkah terakhir yaitu di accounting. Accounting ini itu proses laporan keuangan selama kita berjualan tersebut. Jadi untuk selanjutnya ini kita langsung saja masuk ke langkah awalnya yaitu inventory. Nah, inventory ini ada receipt, delivery order, dan manufaktur. Nah, ini di inventory kan ada beberapa produk ya. Ini produk yang saya bikin kemarin. Nah, kita bikin kemarin ada ya beberapa produk, minyak goreng, air mineral, coklat batang, biskuit, baking soda, coklat bubuk, ekstra vanila, gula pasir, dan lain-lain. Nah, kita langsung masuk saja ke new ini. Kita bikin produk baru. Nah, ini kan kita langsung ya. Kita buat produk contoh bahan baku. Kita misalnya membutuhkan susu kental manis. Kita ini ada produk type-nya ada good, service, sama combo. Kita misalnya itu bisa kita kasih 0 karena kita nggak jual. Terus cost-nya juga ini kita kasih 10 saja. Nah, untuk referensinya susu kental enak, barcode-nya itu SKM saja. Nah, setelah itu kita cek di produk sini ada nggak susu kental manis tadi. Susu kental manis. Nah, ini kan ada susu kental manis ya. Nah, setelah itu ini kan masih 0, price-nya 0, on-hand-nya 0 karena kita belum membeli bahan baku tersebut. Nah, untuk setelah itu kita kembali ke ini produk ya. Kita melihat new lagi, kita akan membuat produk dari bahan baku tersebut. Contohnya seperti kayak ini aja, wafer Tenggo. Nah, anggap aja wafer Tenggo ya. Nah, ini sama seperti kayak tadi, ada produk tag-nya, ada good, service, sama combo. Kita kasih harga itu 7.000. Sell tag-nya kita kasih 0, cost-nya 0 bangga. 0, referensi kita wafer tangguh ya, wafer tangguh enak, barcode-nya WTE. Nah, setelah itu kita cek lagi di produk sini, enggak wafer Tenggo ya, harusnya ada wafer Tenggo. Nah, ini ada, itu price-nya harganya 7.000. On hand-nya masih 0 karena kita masih belum produksi.
Ya, belum produksi. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita kembali ke inventory. Setelah inventory kan tadi ada kembali ke purchase. Nah, ini pembelian bahan baku. Nah, ini kita ada pembelian baku itu ada di vendor ataupun supplier ya, bisa. Nah, ini langsung saja coba kita lihat produknya. Nah, ini kan tadi kan udah ya, ada ya, susu kental manis sama wafer tango ini ya, masih 00 ya. Oke, baru kita pencet new. Ntar kita kembali ke purchase, kita pencet new. Nah, kita mau beli vendor ke siapa? Misalnya ke ini PT CR7. CR7. Nah, ini ada produk quantity unit price tax on. Itu kita langsung saja add produknya. Kita cari produk yang mau kita beli itu apa tadi, yaitu mana ya, susu kental manis nggak ada. Bentar, susu kental manis. Nah, ini susu kental manis ada. Kita membeli anggap saja 20 kita enter, tekan harga 200.000. Tapi kita coba juga tambah pembelian bahan mentah yang sebelumnya saya bikin. Nggak saja kita membeli gula pasir ya. Iya, gula pasir. Kita beli 10 saja. Ini totalnya kan ada 200 tambah 120 itu ada 320. Nah, setelah itu langsung saja kita send by email. Nah, send by email. Nah, setelah itu ini ada kepada PT CR7 ini subjek dari ya. Nah, itu kan udah ya. Langsung kita pencet send saja. Nah, kalau sudah pencet tadi send, ini kan ada kita confirm order langsung ini. Nah, setelah itu pencet langsung retrieve produk. Nah, langsung cek availability. Cek availability ya. Ntar, ini kenapa nggak bisa nih? Coba, oke. Coba kita hapus ya. Oh, nggak bisa ya? Kenapa ini? Pakai error. Coba kita ulang ke purchase tadi. Kayaknya error itu akhir. Oke, kita kembali lagi ke new. PTCR7 add produk tadi susu kental manis ya. Nggak baca 15 saja, nggak usah banyak-banyak wis. Nih total 150. Send by email. Oke, send confirm order, receive product, check availability. Coba kita lihat.
Masih belum masuk. Kenapa ya? Bentar. Error ya? Bentar ya, kita cek. Nah, ini loh anjay. Validate. Oke, kita print. Kita cek ya. Nah, ini ada kan 15 unit. Kita selesai. Ini seperti delivery slipnya. Kita balik lagi. Nah, langkah selanjutnya ini kan kita udah itu ya, membeli bahan baku, baru kita langsung ke proses manufaktur. Kita membuat produk. Tadi anggap saja membuat yang di apa namanya, wafer tenggo enak. Oke, kita membuat sebanyak 10. Nah, untuk bahan-bahannya itu ada minyak, air, gula, biskuit, terus coklat ini. Juga ada pengawet, susu kental, coklat bubuk, ekstra vanila, susu, sama kardus pembungkus. Ini sudah. Kita kembali lagi ke back to production. Nah, setelah itu ini kan udah semua ya. Oh, ini nggak usah ini biskuitnya ini. Nggak perlu biskuit juga sih, kan itu. Ya, langsung pakai confirm, pencet confirm. Habis itu produk al semuanya. Nah, udah semua kan ini. Coba kita lihat ya di produknya. Produknya ada enggak? Everything. Nah, ini udah ada ini. Udah ada 10 unit. Kita udah beli. Nah, untuk langkah selanjutnya baru kita proses penjualan. Buat tadi sales. Nah, sales ini customer ya. Lihat dulu customer ya. Ada beberapa customer dari perusahaan kita yang sering membeli itu ada di PT CR7. Ini selaku vendor atau supplier ini juga sering membeli produk dari kita juga. Nah, ya udah kita langsung ke call station ini. Kita langsung membuat saja customer yang baru. Anggap saja ini Cristiano aja ya. Oke, Cristiano, baru kita langsung beli katalog. Kita mau beli apa aja. Udah. Kita kasih biskuit, coklat batang, permen, terus apa ya, wafer tenggo kita kasih membeli 8. Udah gini aja. Terus back to call session. Oh, ini stoknya habis ini ternyata. Ya udah kita membeli ini aja, wafer tenggo saja. Oke, setelah itu langsung kita pencet send by email. Send by email. Nah, ini kan udah ya, semua sama kayak tadi. Send, terus pencet confirm, terus ada invoice. Nah, ya ada pilihan 3 ya, down payment. Kita pilih regular saja. Nah, terus kita confirm. Oke, nah setelah itu langsung kita print dan send. Coba kita lihat ini chat. Oke, udah ya, udah semua ini. Terus baru kita proses ke ini, ke pembayaran. Itu ada pakai bank atau pakai cash, terserah.
tapi kita pakai cash saja buat pembayarannya. Oke. Nah ini kan udah tulisannya in payment. Oke, di situ kita kembali ke preview ini. Nah ini ada billnya ya. Nah ini bisa dilihat. Oke, billnya. Nah setelah itu Bali. Nah, kan udah selesai tadi. Nah, untuk langkah terakhirnya itu ada di accounting. Accounting ini proses laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini ya ada beberapa macam, itu customer invoice, ada vendor bill, ada bank dan miscellaneous operation. Oke. Langsung saja. Kan ada beberapa, bisa dilihat juga di customer ini laporan keuangannya gimana, vendor, accounting. Terus nah biar bisa melihat semuanya di satu-satu itu ada reporting. Lihat reporting, kita lihat di balance sheet ini. Nah, balance sheet ini ada aset, total asetnya itu 811.000. Terus kemudian ada liabilities itu 0 rupiah, terus equity itu juga 800, jadi total liability sama equity itu 811 ya. Oke, kita bisa lihat ini laporannya, kita PDF kan. Kita lihat, nah ini. Oke, kita lihat ini. Nah ini bisa jadi laporan ini ya, berupa PDF ini, PTCL7. Oke, setelah itu kita kembali ke sini, reporting. Nah setelah ini dari balance sheet itu lanjut ke profit dan loss. Nah ini sama juga, ada revenue, total revenue di sini ada 811, terus kemudian grossnya juga 811, operating income juga ada 811, net profit ada 811. Bisa juga di PDF-in di sini. Sama. Nah ini bisa jadi laporan nanti. Nah kayak gini contohnya. Udah ya. Nah setelah itu lanjut ke sini, cash flow statement. Cash flow ini nol semua ya, nggak ada apa-apa ya. Lanjut ke yang terakhir, ada executive summary. Nah executive summary ini juga di sini ada cash sebanyak 0, profitability 11, balance sheet 11, performance ada 100%, position juga ada 811. Oke, nah dari sekian ini bahwa ini itu sangat penting buat seorang pengusaha atau IRP ini. Jadi bisa mungkin kalau kita itu punya usaha, kita memakai IRP ini, kita bisa melihat bagaimana proses dari pengelolaan bahan baku kita sampai ke laporan keuangan kita, yaitu mulai dari laporan bahan baku, terus pembelian, kemudian pembuatan produk, terus penjualan, dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.